Ya, halo. Berjumpa lagi di ulasan saham ya. Kali ini saya mungkin buatnya agak panjang ya, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi saya untuk bertanya cara-cara bagaimana supaya bisa average up dengan baik ya, kapan harusnya average up dan bagaimana. Kebetulan memang ini kan ada beberapa potensial market yang mana kita sempat profit taking dan ini mulai belanja masuk baru lagi. Jadi kalau belanja masuk baru lagi kita tetap berlakukan masuk bertahap ya. Jadi tetap berlakukan masuk bertahap. Dan saya akan sharing bagaimana caranya yang ya paling paling mudah, yang paling praktikal ya, supaya bisa bisa Bapak Ibu bisa mulai mengerti ya bagaimana caranya. Oke, kita mulai sembari sembari ulasan saham ya, sembari ulasan saham. Jadi saya akan coba untuk melakukan pendekatan. Oh, kalau kayak gini kondisinya begini, kondisi begini. Jadi mohon maaf kalau agak panjang sedikit ya ulasannya. Kita mulai dari Antam. Antam ini oke, bagus karena apa? Karena saya melihat khususnya buat first entry. Karena dia koreksi cukup cukup dalam ya, dia koreksi cukup dalam yang mana sampai ke level ini sempat minus sampai 5%-an. Ya, ketika minus 5%, ini pilihannya boleh boleh buy. Saya melihat dari titik atas ke bawah ini sekitar 10%-an ya. Jadi ini buat yang sudah taking profit itu boleh layak untuk dibeli ya. Jadi kalau saya lihat, sorry. Nah, bahkan dari titik puncak, sempat titik puncak sampai ke level ini, oh iya 10%-an benar. Nah, ini kalau kita melihat, ini kan dia sudah sampai di area support ya, yang kita lihat ya, support. Jadi kalau Bapak Ibu mau belanja di sini, mulai belanja ya. Kalau saya, karena ini posisi sudah cukup tinggi, kalau sudah cukup tinggi gini, saya dibalik. Modelnya strateginya piramidanya terbalik. Biasanya kalau orang biasanya di bawah besar. Maksudnya di bawah besar artinya gimana? Umpamanya saya punya uang 10 juta, saya di bawah masuk 5 juta, langsung 50%-nya. Langsung kemudian masuk 3 juta, 30%, langsung terakhir 20%, 2 juta. Jadi modelnya piramidanya bawah besar, belanja pertama besar, belanja kedua nggak terlalu besar ya, belanja ketiganya paling kecil. Kalau kayak model begini yang pullback, posisi uptrend, kalau saya lebih suka modelnya piramida terbalik. Jadi pertama saya masuk kecil dulu, 2 juta dulu. Begitu confirm, besok umpamanya bisa di atas di sini di dalam selendang, ya, di dalam selendang, saya mulai masuk lagi 30 juta. Kalau balik bisa ke sini, bahkan bisa breakout 1255 ini, saya akan masuk sisanya 5 juta. Jadi eh, itu kalau posisinya uptrend, pullback dan dia mau naik lagi. Apakah breakout apa enggak? Itu jadi posisi modelnya piramidanya terbalik gitu ya. Masuk kecil, tengah-tengah tambah, terakhir gebuk ya. Tapi kenapa bisa begitu? Karena saya takut, kita nggak tahu ini trennya benar masih lanjut apa enggak gitu loh. Kalau dia ambiar bagaimana? Tambah ambiar bagaimana? Ya kan? Jadi itu sebabnya saya masuk kecil dulu. Dan ketika saya entry di saham kayak begini, ini saya agak keras. Kalau nggak siap, kalau Bapak Ibu nggak siap dengan kerugian, better jangan. Better jangan. Karena apa? Kan, kita masuknya aja piramida terbalik. Kita masuknya aja kecil dulu. Karena apa? Itu artinya apa? Kita sudah tahu, ini resikonya juga cukup besar loh. Kalau dia ambiar lagi gimana? Jadi kalau nggak siap cut loss, sorry itu saya, better jangan masuk. Cari yang lain aja. Cari yang disupport. Jangan cari yang begini gitu loh. Jangan latah, jangan ketika ada teman-teman yang berani masuk, terus ikut-ikutan. Padahal nyalinya nggak kecil. Padahal, waduh saya nggak siap. Jangan. Cari saham yang cocok dengan Anda. Jangan ikut-ikutan teman. Jangan gara-gara ada Sultan A beli, Sultan B beli, ini ikut tubruk. Tambah lagi Pak Erwin ikut masuk. Wah, jangan. Saya kuat, tapi
Bapak Ibu belum tentu kuat gitu loh. Contoh satu, ini Antam ya, jelas ya. Berarti ini kalau besok bisa masuk ke dalam selendang lagi, silakan buy. Di atas selendang, silakan average up ya. Nih contoh, Barito. Nah, kondisi kayak begini, saya nggak cut loss, saya tenang-tenang aja. Kenapa tenang-tenang aja? Iya jelas lah, modal saya di bawah. Ya beda kan ketika modalnya di sini kan, minus posisinya. Lah kalau modal saya di sini kan lain. Jangan tanya menurut Pak Erwin bagaimana. Waduh, ya lain. Saya posisi untung, men. Masih posisi untung. Lah Bapak Ibu posisinya rugi. Jelas pas psikologinya beda. Mama masih bilang tenang, tahan. Saya masih makan enak tidur nyenyak, Bapak Ibu nggak bisa makan, nggak bisa telan. Nah, jangan. Sesuaikan. Maka saya selalu tanya, sudah profit belum? Kalau sudah profit, taking profit aja. Kalau takut, taking profit. Jangan tanya saya. Bahaya. Kita belajar psikologisnya nggak dapet begitu. Itu Bapak Ibu nggak kenal dengan diri sendiri. Yang Bapak kenal adalah saya. Saya punya psikologi trading saya, bukan kenali diri Bapak Ibu. Di sini paling penting adalah kenali dengan diri Bapak Ibu. Kenali sahamnya. Kalau nggak kenal sama sahamnya, jangan maksa. Jangan mentang-mentang Pak Erwin masuk di BRPT, ajar. Karena dengar-dengar market providernya Pak Erwin. Wah, gila. Ngawur banget itu, jangan. Harus dengan mindset yang benar. Makanya saya ketika kalau ngomong BRPT, saya tidak ngomong, oh tenang aja, ini mah aman, ini mah begini. Enggak, saya kan ngomongnya adalah, ini loh, bisnisnya itu begini, bisnisnya begitu. Kita ngomongnya valuasinya, value-nya. Bukan pom-pom ngawur. Orang bilang, kalau istilah trader itu pump and dump ya. Pompa ya, genjot, kasih pompa, terus tapi sudah naik, dump, buang, breng. Saya buang, Bapak Ibu nggak buang, nyangkut. Bukan model begitu gitu. Kita trading bareng-bareng, cuan bareng-bareng. Tapi ingat, psikologinya ya harus sesuaikan. Jangan ikut posisi psikologi saya. Kalau kayak begini, akhirnya gimana? Kayak tadi saya nambah lagi, saya malah beli di 10.35, 10.25, saya juga beli lagi. Dan karena apa? Saya ketika dia posisi naik, saya nggak full amount, nggak hajar terus gitu loh. Ketika ini saya memang tahu kalau kondisi kayak begini, dia rawan koreksi. Dan ketika dia koreksi, saya sudah siap. Saya kemarin Bapak Ibu kan nonton market review saya. Saya berharap koreksi, ayo dong koreksi, ayo dong koreksi. Karena kan konyol gitu loh. Saya pegang posisi, tapi saya mendoakan koreksi. Harusnya Bapak Ibu, kita harus bisa mikir, oh berarti peluru Pak Erwin belum selesai semua nih. Yang ada di sini berarti masih belum apa-apa nih, masih bisa belanja lagi. Bukan di full amount. Nah, dari takaran itu kalau Bapak Ibu sudah full amount, sudah posisinya sudah pegang dengan duit full amount, ya taking profit. Maksud saya. Kalau saya sudah bilang akan koreksi, ya taking profit, jangan belajar, jangan jadi greedy gitu loh. Oh tenang aja, Pak Erwin aja masih beli, masih pegang. Jangan saya jadiin pegangan. Jadi ketika dia tadi mantul di atas selendang lagi, ketika bukan mantul sih, ketika dia di sini, saya bilang, oh ini sih kayaknya bakal mantul nih. Karena pagi-pagi kan dia sudah mantul dulu, terus dia siang dia swing ke bawah, terus dia naik lagi. Kita coba lihat hourly-nya. Tuh, nih lihat nih hourly-nya nih. Turun, dia sempat naik nih. Ini pagi pembukaan naik, jebret 10.70 kalau nggak salah tadi pagi. Saya ingat banget. 10.80. Terus habis itu dia turun. Nah, ketika dia turun ini saya yakin ini karena saya sudah kenal dengan chart ini. Wah, ini sih buy weakness aja deh. Saya sikat ketika dia waktu turun saya nggak beli. Jujur waktu turun saya nggak beli. Tapi ketika dia ini hourly loh. Ini hourly itu artinya apa? Dia itu candle-nya itu berubahnya itu bukan yang model langsung berubah. Dia modelnya berubah jam-jaman ya, 1 jam, 1 jam. Nah, ketika dia mulai comeback begini, nah ini lihat aja tuh, lihat candle-nya dia ketika dia merah dan dia tidak buat low baru. Di 10.30 saya beli, 10.20 saya beli, 10.45 saya beli lagi, cicil aja beli dan naik.
Sempat saya bercandain kan tadi, teman kita 10-20, waktu itu posisi 10-20 loh. Kalau mau jual deh, saya beli, istilahnya kan kayak gitu. Cuma saya bikin joke ya. Biasanya kalau dijual, biasanya naik tuh gitu. Itu sebenarnya kalau yang dapat tafsiran-tafsiran gitu harusnya cukup peka. Nah, teman-teman kita ada beberapa yang member lama sudah cukup peka. Wah, Pak Erwin aja hold gitu kan. Nah, ya, tapi sebenarnya bukan model begitu sebenarnya yang saya mau tanamkan adalah mindset-nya yang benar, trading yang benar gitu. Trading yang benar dan apakah besok pasti naik? Ya, kalau saya bilang sih BRPT kalau dia bisa di atas kotak ini lagi ya bagus gitu ya. Toh market juga bagus gitu. Coba Doit juga sama. Doit saya juga posisinya masih hold. Nah, tapi Pak, kan kondisi kayak gini. Ya nggak apa-apa. Saya posisi kan di bawah sini, pegangnya udah dari bawah gitu. Posisi saya di Doit ini posisi plus 30-an% lebih gitu loh. Terus ya kalau kayak begini sih enteng buat saya. Paling minus berapa sih? Saya lebih suka confirm sell. Saya paling umpamanya posisi saya profit 30%. Tiba-tiba jebret turun 5%. Saya profit cuma 25%. Nggak apa-apa, tapi saya confirm. Confirm, oh memang harus jual. Walaupun keuntungan saya berkurang, nggak apa-apa. Tapi saya yakin, oh ini memang harus jual. Tapi kalau duit gimana? Ya kalau duit saya tinggal lihat besok. Kalau lihat candle begini bisa aja dia mancing. Contoh ITMG, nih. Nah ini, dia mancing. Kayak begini ternyata besoknya masih naik. Jadi saya lihat aja besok. Kalau besok ternyata dia naik lagi, ya udah hold aja. Tetap lanjut gitu. Kalau besok dia tiba-tiba merah lagi, ya udah jualan, selesai. Paling rugi. Profit saya berkurang gitu. Terus ASII. Nah ini. Kemarin saya ada ulas nggak ya ASII ya? Oh dejavu ya, berasa saya ada bilang Surubay ya kemarin itu ya. Lupa saya. Apa ada yang Japri ya? Nah, lihat. Ini di atas skyline, dia mantul ya, mantul di V-line dan dia di atas skyline. Berarti tadi harusnya bisa spec buy. Kalau tadi spec buy, karena posisinya masih di areal downtrend, masuk 20% dulu, 2 juta dulu. Masuk ke atas selendang, masuk 3 juta lagi. Bisa breakout, 5 jutanya masukin lagi. Nah, average-nya jadi rendah dong. Average-nya jadi tinggi dong. Profit saya nggak maksimal secara persentase. Lagi-lagi saya bilang, kita itu bukan cari persentase tinggi. Yang kita cari adalah uangnya, nominalnya, dan tingkat keamanan kita. Trading dengan benar dulu, nanti profit akan datang mengikuti. Kita bicara profit mengikuti, itu nilai nominal uang, bukan persentase. Ingat ya, camkan ya, nilai uang, bukan persentase. Trading benar dulu. Jadi, pelajarannya banyak nih hari ini. Ya, ini saya akan masukkan ulasan ini untuk jadi materi pembelajaran. BMRI. Ya, BMRI mantul ketika tadi pagi dapat dapat gebrakan ya, silakan masuk 20% dulu. Ternyata penutupan di atas selendang menjelang penutupan 30% lagi. Jadi bisa aja dalam satu hari kita 2 kali entry, bisa aja dalam satu hari 1 kali entry, ya tergantung ya. Dan besoknya nambah kalau dia posisi comeback di atas dengan candle biru. Tambah lagi sih. Jebret. Ya. BTPS. BTPS masih sideways, masih di sini-sini aja. Yang mana saya lihat sebenarnya sih fine-fine aja sih. Selama dia tidak jebol ini support, aman. Nah, kalau kayak gini mau buat beli, mau buat belanja, silakan dicicil. Kalau model begini, sideways dan mau cicil, kalau saya nilainya 10%-an, tapi saya bagi 5. Jadi bagi 10 kali. Jadi mending saya beli 1 juta, 1 juta, 1 juta. Tembaknya kecil tapi berkali-kali. Karena modelnya flat. Atau dia membentuk base. Saya masuknya kayak BRPT di sini. Di sini saya masuknya tembaknya kecil-kecil tapi banyak. Peng, 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 peng. Tapi kalau model yang kayak begini, model pullback, ya jangan 1 jutaan. Nanti kapan dapat profitnya Pak, kecil-kecil terus tradingnya. Jangan. Tadi sampai mana?
BTPS. Nah, kalau kayak gini ya 1 jutaan aja, masuk 1 juta, turun lagi 1 juta lagi gitu. Jadi harus tahu tembak sekali, tembaknya dikit-dikit atau tembak sekali berondong gitu kan. Nah, itu harus harus ngerti juga ya. Wah, kalau Sing saya sudah lihat sudah dekat V-line yang mana saya bilang itu sudah terlalu tinggi ya. Better jangan deh. Pewon, wow, Pewon oke nih, Pewon oke ya. Dia baru tambah aset, dia baru beli mall 2, hotel 1. Silakan, Pewon silakan, bagus. NIKL, saya sudah rekomendasikan juga di rekomendasi saham, silakan Bapak Ibu nonton ya. Yes, Marga, oke ya. Tidak buat low baru. Nah, yang kayak begini, silakan masuk 20% dulu. Tapi karena dia baru masih di dalam selendang, jangan maksa menjelang penutupan masuk 30% lagi, jangan. Beda kasus. Masuk kalau tadi dia tiba-tiba udah di atas ini, kita 30% lagi. Jadi masuknya pokoknya di atas magenta, setidaknya 50% sudah entry. Karena apa? Ketika di atas magenta, candle itu I'm pretty sure dia akan naik gitu. Jadi kalau di atas magenta, confidence-nya cukup besar ya. Jadi Jasa Marga tadi masuk 20%, kalau besok naik di atas magenta tambah 30%, kalau steady di atas magenta di besoknya atau besoknya lagi, silakan masuk 50% sisanya. Nah ini, yang kayak begini, tadi masuk 20% dulu. Jadi besok kalau dia bisa naik lagi, di atas magenta 30%. Kalau belum naik di atas magenta gimana? Ya jangan masuk, jangan nambah dulu, diamin aja dulu. Di atas magenta, hajar 30%. Jadi total udah 50%. Pokoknya kalau candle mulai naik di atas magenta, setidaknya udah ada 50% di situ, duduk manis. Aman ya. Pegas masih ya gitu-gitu aja deh. Ini saya kurang suka candle ini. Jujur kurang suka. Saya belum berani entry. Tunggu koreksi lagi baru berani entry. Oke. Oke juga aman ya. Buy on weakness harusnya. Ini. Tadi. BNLI. BNLI oke. Cuma ini transaksinya. Waduh kecil banget ya. Perhatikan transaksinya. Pastikan Bapak Ibu masuk di saham ini tidak lebih dari 30 juta. Ya. Maksimum kalau buat saya sih 15 juta. Maksimum ya. BRPT tadi udah saya ulas. BBRI. Oke ya, BBRI oke. Ya. Ini emiten finance oke semua lah. INKP oke. Nah, yang kayak gini kalau buat saya pelornya ini tembaknya pelurunya 1 jutaan. 10 kali lah, bukan 1 jutaan. Kelipatannya pokoknya kalau Bapak Ibu di sini amunisinya buat 100 juta ya tembak 10 jutaan. Berarti tembak 10 kali. Ya. Ini kalau breakout tambah cakep. Breakout baru cakep maksud saya. GGRM, nah ini udah mulai rebound lagi. Oke lah ini. Take buy boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Masuk. Kalau buat saya 20% dulu. Ya. Sido. Sido oke. Silakan bagi Bapak Ibu masuk Sido. Buat nabung. Oh ya ada yang nanya juga. Antara Antam sama Sido enak. Mending mana? Mending mana tabungannya mending mana? Kalau buat saya. Sido ini lebih slow. Ya. Sido ini lebih slow. Jadi. Dan. Kalau beli terus merem. Sido oke. Tapi kalau buat trading enak Antam. Jadi masing-masing orang kan punya style berbeda. Makanya saya bilang jangan maksa pakai sepatu saya. Bisa kesempitan, bisa kelonggaran. Jadi pakai sepatu Bapak Ibu sendiri paling pas. Jadi sesuaikan sendiri dengan trading Bapak Ibu. Saya tidak memaksa atau mengajarkan untuk copycat. Ya. Cari style sendiri. Saya banyak sudah membekali Bapak Ibu dengan banyak teori-teori dan ilmu praktikal. Jadi Bapak Ibu kalau sebaiknya trading dengan style Bapak Ibu. Nanti kalau ada kendala, kita diskusi gitu loh ya. Ada kendala diskusi, jangan
Tapi Bapak apa sih? Saya plek ikutin. Jangan gitu, bahaya. Masing-masing beda. Ukuran celana beda, ya. Ukuran baju beda. Tower, tower oke, masih di jalur uptrend-nya sih sebenarnya. Nah, kalau kayak gini gimana? Ya, 20% dulu. Besok kalau di atas selendang, masuk 30% lagi. Dan begitu sisanya. Semoga ulasan saham ini jelas ya. Jelas dan ilmunya juga jelas. Dan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Oke, mohon maaf. Agak telat nih uploadnya kali ini. Tapi saya yakin penantian Bapak Ibu worth it lah. Saya banyak bagikan. Baik di video market review maupun di video ulasan. Oke, happy profit semuanya, selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk terapkan protokol kesehatan dengan disiplin. Ya. Sampai jumpa, God bless.